Di tubuh anak ini mengalir darah unicorn. Jika menghadapi bahaya atau suhu tubuh tinggi, akan melepaskan kekuatan bertarung 10 kali lebih kuat dari manusia normal. Pada saat yang sama, tato aneh akan muncul di tubuh. Semakin banyak tato, semakin kuat kekuatan bertarungnya. Tapi kemampuan seperti ini juga membawa bencana bagi keluarga mereka. Pria ini ingin mengekstrak kekuatan ini. Tiba-tiba menculik bocah itu sebagai subjek ujian. Ayahnya juga disiksa sampai mati di laboratorium. Satu-satunya harapan juga jatuh pada tubuh bocah itu. Seorang pria menuangkan air mendidih ke dalam secangkir teh. Langsung memercikkan air ke tubuh bocah itu. Bocah itu sangat panas sehingga hatinya sakit. Pria itu bergegas untuk memeriksa. Kenapa tidak ada? Tapi anak itu belum dewasa. Eksperimen tidak mengaktifkan semua tato di tubuh. Orang tidak berdaya. Aku tidak menyangka bahwa aku akan mengharapkanmu. Tapi anak itu tidak mati. Dia mengandalkan fisiknya yang luar biasa dan selamat di antara orang mati. Dia adalah Truong Haisan di Lao Jiumen. Pria itu juga berubah dari panglima perang kecil menjadi panglima perang yang hebat. Selain itu, ada juga banyak master yang berkumpul. Ada kepala botak yang menyemburkan api. Pendekar pedang iblis membunuh orang tanpa rasa takut. Ada juga monster yang sangat brutal. Ada orang-orang ini di sini. Tidak ada yang berani menyentuh bulunya. Perseteruan untuk membunuh ayah tidak ada habisnya. Truong Haisan ingin membunuh panglima perang yang hebat. Maka sangat penting untuk menghilangkan master di sebelahnya terlebih dahulu. Jadi Truong Haisan menemukan kakak laki-laki berkepala botak yang memuntahkan api. Tuan, Anda terlihat sangat akrab. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Nak, kamu salah orang, kan? Jadi kamu ingat? Ini atau tidak? Melihat tato Truong Haisan, orang ini bernapas api segera mengambil pistol api dan menembaknya ke arahnya. Truong Haisan tidak panik saat dalam bahaya. Menyelam langsung ke dalam air. Dari air mengangkat tinjunya dan memukul kepala orang itu. Tapi orang bernapas api itu benar-benar terlalu kuat. Dengan hanya satu tangan, dia mampu mengangkat Truong Haisan ke atas. Truong Haisan langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang titik bahaya orang bernafas api. Bernapas api langsung kehilangan kemampuan bertarungnya. Selanjutnya, lakukan pukulan fatal yang mematahkan tenggorokan. Kemudian serang dari belakang mengirimnya ke neraka. Setelah mengalahkan bernapas api, Truong Haisan melangkah di jalan balas dendam yang pahit. Pria ini agak sesat. Dia mengambil sepanci air mendidih. Langsung dicurahkan pada ayah dan anak dari keduanya. Ahung. Masih tidak sabar seperti itu. Ternyata sejak Truong Haisan terbunuh. Bernapas api, Junior Ta Hiem Chi. Ta Hiem Chi menemukan sesuatu yang tidak biasa, jadi dia mulai menghancurkan bukti. Misalkan seseorang menghentikannya. Lalu langsung kejar dan bunuh. Ahung. Kamu menjadi lebih cepat lagi. Sepertinya eksperimen itu berhasil. Ta Hiem Chi, setelah mendapatkan buku-buku itu, dapat menghukumnya. Kemudian memerintahkan Daomi untuk tinggal di tempat kejadian. Untuk membunuh orang-orang yang datang ke sini untuk mendapatkan buku-buku itu. Sampai malam, Truong Haisan, di bawah pengenalan mentornya, bertemu Ta Hiem Chi. Baru ketemu dia. Kebencian dan kemarahan Truong Haisan langsung mencapai puncak kepalanya. Truong Haisan mencoba menekan amarahnya. Menunggu Truong Natsan mendapatkan kembali buktinya. Tapi kejutan selama percakapan. Mengetahui informasi bahwa keluarga Zhang dirugikan. Dengarkan di sini. Truong Haisan sejenak merasa bahwa hal-hal besar tidak baik. Karena hari ini adalah waktu yang tepat dia mengirim wakil perwira Truong Natsan. Pergi ke keluarga Zhang untuk mendapatkan bukti untuk menggulingkan Ta Hiem Chi. Di tempat lain, wakil pejabat Truong Natsan pergi ke keluarga Zhang untuk mencari buku-buku itu. Tanpa diduga, Daomi yang misterius telah lama menunggu di sini. Truong Natsan adalah anggota keluarga Zhang. Tentu saja, kekuatannya tidak kalah.
Truong Natsan melepaskan banyak tembakan terus-menerus dan masih tidak bisa melukai Daomi. Tapi ditendang ke tanah oleh Daomi. Untungnya, Truong Haisan datang tepat waktu. Jadi Truong Natsan beruntung bisa lolos. Selanjutnya, Truong Haisan buru-buru diusir. Tidak sengaja memasuki teater Honggia. Tepat saat ini, ada suara aneh di dalam kabinet. Truong Haisan segera melangkah maju untuk memeriksa. Saat dia perlahan mendekat, pisau terbang di atas. Orang yang datang ke sini adalah Enhi Nguyet Hong, tentara kerja. Saya telah tinggal di benteng Truong Sa ini selama 18 tahun. Belum bertemu tentara siapapun. Berani menyapa tanpa menyapa, tapi tiba-tiba masuk. Menghadapi Truong Haisan yang aneh tiba-tiba masuk. Enhi Nguyet Hong tidak mengatakan tidak untuk langsung menyatakan perang. Tidak peduli apa yang katakan, tidak buka kabinet. Truong Haisan lebih berbakat. Dibebaskan dari perbudakan Enhi Nguyet Hong. Ambil langkah ke depan untuk membuka kabinet. Tapi di dalamnya bukan Daomi. Ini anak kucing yang sangat lucu. Tepat saat ini, ayah Enhi Nguyet Hong mendengar suara perkelahian dan berlari ke dalam. Melihat Truong Haisan mengenakan peralatan militer, buru-buru minta maaf padanya. Selanjutnya, dia memerintahkan pelayan untuk membawa kucing itu pergi. Enhi Nguyet Hong adalah master teater muda yang hebat. Hari kerja kecuali naik panggung untuk tampil. Favorit adalah bermain dengan anak kucing. Tetapi keluarga Hong sangat ketat. Tidak izinkan hewan peliharaan. Jadi Enhi Nguyet Hong menyembunyikan kucing itu di dalam lemari. Mendengar ayah mengatakan dia akan menyingkirkan kucingnya, dia panik sejenak dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi pada saat ini, Truong Haisan melangkah maju untuk mengambil kucing itu. Mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk menemukan kucing ini. Maka Truong Haisan berhasil membantu Enhi Nguyet Hong. Di malam hari, keduanya bertemu di tepi danau untuk mengembalikan kucing itu. Karena tidak ingin memberitahu ayah bahwa dia masih punya kucing, Enhi Nguyet Hong meminta Truong Haisan untuk membantu membesarkannya. Pada saat yang sama setuju untuk membantunya melacak Daomi yang melarikan diri. Jadi keduanya mencapai kesepakatan, melakukan sebuah drama yang menggunakan kardinal wanita untuk memikat Daomi. Larut malam, tidak pernah merasa penasaran. Wanita berbaju merah berjalan sendirian di jalan kosong. Orang ini sangat bersemangat. Ingin pergi ke sana dan melihatnya. Menepuk bahu wanita itu. Tapi detik berikutnya, Tuan Muda Honggia, Kuimi melihat bahwa situasinya tidak baik. Segera area keluar ingin melarikan diri. Tidak berharap ditendang oleh seseorang. Saya mendengar tentang Tahimci setelah datang ke Truong Sa. Lebih dari 10 gadis telah dibunuh dan organ mereka diambil. Untuk apa kau mengambilnya? Orang yang baru saja datang ke sini adalah Truong Haisan dari Lao Jiumen. Pria itu berpura-pura menjadi gadis berbaju merah. Adalah Enhi Nguyet Hong dari teater Honggia. Dua orang mengepung Daomi. Daomi memanfaatkan ketika mereka berdua tidak memperhatikan. Melompat ke dinding dan ingin melarikan diri. Enhi Nguyet Hong menggunakan kekuatan hebat keluarga Hong, Soul Shining. Dan begitu saja, Daomi ditangkap. Daomi ketika Truong Haisan tidak ada. Beritahu Enhi Nguyet Hong sebuah rahasia yang mengejutkan. Di benteng Truong Sa ini, lengan kiri dan kanan Pong Kuan adalah orang lain. Saya hanya seseorang yang melakukan pekerjaan kotor. Tapi orang ini terlalu akrab denganmu. Ternyata ayahnya Hong Banchu sejak lama ini selalu bekerja untuk Tahimci, Antek Jepang. Dapat kabar ini, Enhi Nguyet Hong sesaat runtuh sepenuhnya. Karena tidak ingin Truong Haisan mengetahui ayahnya. Jadi ketika dia keluar dia membunuh Daomi. Di tempat lain, Hong Banchu melihat bahwa kasusnya telah terungkap. Segera pergi menemui Tahimci. Lalu, keduanya bernegosiasi untuk menggunakan pesta Hongmenyen untuk membunuh Truong Haisan.
Tuan Ta. Orang punya kau. Hanya level itu. Karena untuk sepenuhnya menggulingkan Ta Hiem Chi, Truong Haisan harus secara pribadi mengambil risiko pergi ke teater. Truong Haisan adalah anggota keluarga Truong. Kekuatan luar biasa. Pada saat ini, para pembunuh semakin banyak datang. Tapi mereka meremehkan kekuatan Truong Haisan. Melihat dia tidak panik bahkan dalam bahaya. Mengandalkan upaya keluarga Truong, mengkalahkan semuanya satu persatu. Ketika melihat bahwa situasinya tidak baik, Hong Banchu memutuskan untuk pergi berperang secara pribadi. Bocil. Benteng Spratly bukanlah tempat yang Anda katakan Anda bisa sampai di sana. Menghadapi musuh yang kuat. Bertarung dengan pembunuh. Pada akhirnya masih menjadi orang yang tidak mengalahkan mayoritas. Truong Haisan dikunci oleh banyak tentara dengan rantai besi. Ketika prajurit itu mengangkat senjatanya untuk menarik pelatuknya. Di saat bahaya, Enhi Nguyat Hong sekarang bernyanyi di atas panggung dan telah membantu. Tombak panjang melesat ke depan. Menusuk pistol di depan Truong Haisan. Berhasil membantu Truong Haisan melarikan diri. Pada saat ini, darah kilin di tubuh Truong Haisan juga mulai bangun. Truong Haisan setelah marah, tidak ada yang bisa hentikan. Tuhan menghalangi jalan membunuh Tuhan. Ta Hiem Chi melihat bahwa situasinya tidak baik. Segera melarikan diri dari arah jalan rahasia. Truong Haisan mengejar di belakang. Pada saat yang sama menangkap wakil Ta Hiem Chi untuk mengancam. Ketika Ta Hiem Chi melihatnya, dia tidak bisa melarikan diri. Satu senjata menembak jatuh deputi. Selanjutnya, putar laras senapan ke arah Hong Banchu. Apakah kamu merasa itu akan berhasil untukku? Aku tidak keberatan kita berdua mati. Aku tidak menunjukkan padamu. Orang yang melihat permainan bagus ada di sana pada waktu yang tepat. Tepat saat ini. Enhi Nguyat Hong untuk keselamatan ayahnya. Dia berdiri tepat di depan laras senapan Truong Haisan. Ta Hiem Chi buru-buru mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Kali ini petunjuk yang berhubungan dengan buku rusak lagi. Dan pada saat ini, di sudut terdengar suara. Selama kalian bisa menyelamatkan saya, sekarang saya bisa memberitahu kalian di mana buku-buku itu. Tapi mereka tidak tahu ini jebakan. Saat gelap, Truong Haisan dan Enhi Nguyat Hong diam-diam menyelinap ke pangkalan rahasia Panglima Perang. Berhasil menemukan ruang rahasia Ta Hiem Chi menyembunyikan buku. Tapi Hong Banchu sudah lama di sini menunggu mereka. Ayah dan anak Enhi Nguyat Hong, karena pendirian mereka yang berbeda, bergegas untuk bertarung. Truong Haisan mengambil kesempatan untuk membuka lemari yang berisi buku-buku itu. Tapi tiba-tiba diracun dan duduk di tanah. Ternyata tidak ada buku di dalamnya. Hong Banchu baru sadar sampai sekarang. Sepertinya dia juga diam-diam dijebak oleh Ta Hiem Chi. Tepat saat ini, pintu langit di ruang rahasia tiba-tiba terbuka. Gas beracun juga dilepaskan di dalam. Setengah zombie yang dipenjara di ruang bawah tanah besar tiba-tiba terbangun. Ta Hiem Chi menemukan bahwa situasinya tidak baik dan mulai menghancurkan buku-buku. Tidak menyangka Truong Haisan tiba tepat waktu. Tembakan ini untuk ayahku. Soalnya ayahmu di masa lalu. Saya minta maaf. Tapi saya di tangan bawahan Jepang. Ada hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Pada saat inilah Ta Hiem Chi mengeluarkannya. Suntikan misterius dan disuntikkan ke dalam tubuh. Dan vaksin di dalamnya. Ini adalah hasil penelitian bertahun-tahun dari darah unicorn. Diambil dari dalam tubuh manusia keluarga Truong. Pada saat itu, tubuh Ta Hiem Chi dengan cepat membengkak. Pembuluh darah di seluruh tubuh meledak. Berubah menjadi monster raksasa. Truong Haisan melihat ini dan menembaknya terus-menerus. Tapi tidak berhasil sama sekali. Amunisi sudah habis. Truong Haisan harus berduel. Tapi Truong Haisan di depannya hanya terlihat seperti semut. Monster mulai melawan balik. Baru berapa gerakan, dia dipukuli sampai dia tidak bisa lagi melawan. Selanjutnya, saya langsung dikeluarkan. Monster itu perlahan mulai mendekat. Tapi detik berikutnya, Truong Haisan langsung menggunakan senapan mesin berat.
mulai menembak terus-menerus ke monster. Setelah sejumlah peluru ditembakkan, monster itu akhirnya jatuh. Truong Haisan juga bisa bernapas lega. Tapi monster itu tidak mati. Dia membuat marah monster ini. Di saat bahaya, untungnya En Hinguyet Hong dengan cepat menggunakan Radiant Soul. Truong Haisan menggunakan semua kekuatan terakhirnya untuk mengendalikan monster itu. Dia memiliki darah keluarga Truong di tubuhnya. Serang jantung saja. Terima kasih dan sampai jumpa.